Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari Apex Business Consulting, sebuah badan konsultasi yang bergerak pada bidang tata ruang dan pembiayaan. Sesuai tagline kami melayani bisnis Anda dengan cara mengidentifikasi keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan menyelaraskan kegiatan operasional perusahaan Anda dengan kondisi spasial atau tata ruang wilayah di mana bisnis Anda bertempat. Dan kami juga menawarkan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh bisnis Anda secara finansial dari perhitungan market trends, data demografi wilayah, dan tentunya pertimbangan spasial. Anda dapat mempercayai kami sebagai konsultan Anda karena kami menggunakan tenaga ahli bersertifikat tentunya di bidang tata ruang dari perencanaan wilayah dan kota dan di bidang finansial dari bagian aktuaria. Karena kami juga merupakan badan konsultasi yang terdiri dari muda budi, kami juga memastikan bahwa cara kerja kami optimal bagi Anda yang baru dalam hal bisnis. Karena kami menawarkan cara kerja dengan basis friendly business environment sesuai workflow yang dapat Anda saksikan pada slide berikut ini. Selain itu, kami juga menjanjikan konsultasi pertama yang gratis bagi pegiat bisnis yang berusia kurang dari 1 tahun. Sebagai konsultan bisnis andalan Anda, kami siap mengatasi berbagai kekhawatiran pebisnis, khususnya dalam hal pertimbangan demografi, persaingan, infrastruktur, hingga pembiayaan dan proyeksi keuangan. Oke, selanjutnya untuk solusi yaitu kami menawarkan jasa konsultasi mengenai lokasi toko yang tepat dan alokasi sumber daya yang optimal agar klien mampu mendapatkan keuntungan yang maksimum. Untuk overview produknya yang bisa dilihat di kiri itu ada harga rata-ratanya, itu analisis kita, terus di kanan ini mengetahui sesuai apa tidaknya. Baik, selanjutnya di sini mengenai market size. Jadi kami menggunakan data dari BPS mengenai populasi usia produktif yaitu pada usia 15 hingga 64 tahun sebagai target penjualan dari perusahaan kami. Di sini terdapat 3 komponen dari market size sendiri, ada TAM, SAM, dan juga SOM. Yang pertama ada TAM atau Total Addressable Market yang didapatkan dari perhitungan jumlah penduduk dengan cakupan Indonesia yang dikali dengan rata-rata penghasilan tahunan kami yaitu dengan penghasilan tahunan 74,5 juta yang didapatkan hasilnya seperti di layar. Kemudian yang kedua adalah SAM atau Server Available Market yang didapatkan dari perhitungan jumlah penduduk dengan lingkup Jawa Timur yang dikalikan dengan rata-rata penghasilan tahunan yang didapatkan dengan hasil seperti yang di layar. Kemudian yang ketiga ada SOM atau Serviceable and Obtainable Market yang didapatkan dari perhitungan jumlah penduduk dengan cakupan Surabaya yang dikalikan dengan rata-rata penghasilan tahunan yang didapatkan hasil seperti yang di layar. Kemudian yang selanjutnya terdapat traction dan didapatkan number of user dari kami adalah 5 klien per bulan dan juga revenue dari kami itu 372,5 juta per tahun dan juga profit didapatkan 122,5 juta per tahun. Hanya ada simple business model yang kita pakai. Di sini productize service bisa dilihat di business model kanvasnya. Seperti berikut, ada key partnernya third party, key activitiesnya observasi dan analisis, key resource-nya dari digital platform, sama database, value proposition-nya itu buat mendapatkan area yang tepat dalam menentukan lokasi strategis, serta keuntungan untuk klien, relationship dengan customer-nya itu konsultasinya, lalu ada garansi service selama 6 bulannya, lalu ada channels-nya itu layanan konsultasi via aplikasi dan kantor, media sosial, customer service, untuk segmen customer-nya itu pebisnis, pemerintahan, perusahaan real estate. Lalu untuk cost structure-nya ya meliputi biaya gaji pegawai, biaya pemeliharaan perbaikan sistem, biaya riset, biaya third party. Untuk revenue stream-nya menggunakan dari pengguna jasa Apex Business Consulting sama pembagian keuntungan dari mitra perusahaan. Baik, selanjutnya lanjut ke go to market strategi. Sebelum melakukan analisis go to market strategi, kami melakukan analisis kondisi market kita dan ternyata berdasarkan target customer yang telah kita set, kita memiliki growing kita memiliki grow market yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lainnya. Lalu lanjut ke GTM strategi, kami menggunakan prinsip dari McKinsey dengan beberapa indikator. Yang pertama yaitu business objectivities. Untuk business objectivities, kita mengacu dengan market grow kami yang meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya perusahaan. Lalu untuk target market kita, terdapat 3 cakupan yaitu organisasi, individu, dan government. Lalu untuk target customer-nya bisa dari pemerintah daerah, universitas, developer properti, atau industri pariwisata juga bisa. Lalu differentiated offering yang kami tawarkan yaitu kami menggunakan analisis spasial dan konsultasi yang berkelanjutan dan pemetaan dan survei lapangan. Lalu untuk channels yang kami miliki dan akan kami gunakan yaitu situs web dan media sosial, seminar dan presentasi pada acara conference, dan networking dari asosiasi perencanaan, dari forum pimpinan daerah, dan lain sebagainya.
Lalu untuk marketing strategi yang kami tawarkan, harga yang kami miliki lebih bersaing. Kami juga akan menggunakan branding di media sosial dan memanfaatkan testimoni dari para klien. Lalu yang menjadi key metrics perusahaan kami yaitu adanya jumlah klien baru tiap bulannya dan tingkat kepuasan klien juga kami pertimbangkan dan pendapatan atau proyek per bulan yang meningkat. Lalu key sukses faktor perusahaan kami, kredibilitas perusahaan, keterampilan sumber daya manusia yang kami miliki, dan penggunaan teknologi terupdate. Baik, lanjut. Untuk kompetitor, kami menggunakan competitive analysis berdasarkan 4 kompetitor sejenis di bidang perusahaan kami. Untuk hasil analisisnya, harga yang kami tawarkan lebih bersaing dari perusahaan lainnya dan target yang kami cakup lebih banyak dan growth kami lebih pesat, namun masih di angka 6%. Dan strengths yang kami miliki value dan misi yang kuat. Namun kelemahannya karena kami masih startup baru, jadi sumber daya manusia yang kami miliki masih terbatas. Lalu sekian, berikut untuk tim kami, ada Naila Hafiza, ada saya sendiri, Muhammad Al-Baqi Billah, ada Sandi Firdaus, ada Filbert, dan ada Sania. Selanjutnya adalah funding status dan plan dari kelompok kami, yaitu kami menganggarkan sebesar 250 juta, dengan rincian sebesar 240 juta untuk biaya operasional dan 10 juta untuk biaya marketing atau pemasaran, di mana asal-usul dana ini sendiri adalah 50% dari dana pribadi, kemudian 20% dari investor, dan yang terakhir 30% dari pinjaman dari bank. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.